Baiklah, setelah kita lakukan reset router ya, apakah itu menggunakan soft reset atau hard reset, pastikan bahwa posisi IP-nya sudah 00 ya. Lalu kita masuk ke dalam router kita ya. Kemudian tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita memberikan identitas dari router kita dengan memberikan identitas ya di sistem. Kemudian kita pilih identity ya. Sebagai contoh diberikan nama channel dari pembelajaran ini Pak Dinsi Apply. Oke, kita lihat di dalam dashboard di sini di atas ya Pak Dinsi. Kemudian kita berikan password ya. Password kita kosongkan karena tadi kita masuk di data passwordnya, new passwordnya 123 sebagai contoh ya. Kemudian kita konfirmasi password 123 juga. Oke, kita coba berhasil tidak ya identitas dan password yang kita pakai. Kita tutup dulu, kemudian kita buka kembali Winbox-nya ya, connect. Nah, ini minta password, kita berikan passwordnya 123. Oke, masuk ya passwordnya. Baik, selanjutnya kita berikan IP pada router kita ya, sesuai dengan soal ya. Ya, kita FA0 ini kita berikan, kita rubah di dalam routernya yaitu FA1, dan FA1 kita rubah menjadi FA2 ya. IP address kita berikan IP untuk header 1 ini adalah FA0 ya, yang ke server 192.168.10.1/24. Jangan lupa /24. Apply ini yang kita gunakan header 1. Apply. Oke. Ya, kita berikan komen dulu supaya kita tahu ini router ke server. Ya, kemudian kita buat lagi header 2 ini yang ke client 192.168.1/24 ya. Header 2 apply, kita berikan komen ya. Router ke client. Oke. Nah, sudah. Nah, selanjutnya langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah agar header 1 dan header 2 ada sebuah komunikasi, kita pasangkan gateway. Ya, kita pasang gateway. Sehingga ketika klien akan mengakses server ya bisa dilakukan. Kita pasangkan internet gateway, kita pilih IP, firewall, kemudian kita pilih NAT ya. Kita pilih tanda plus di sini. Nah, kita pilih general ya, general. Nah, dalam pilihan chain kita pilih yang source NAT ya. Kemudian berikutnya out interface-nya kita pilih header 1 ya, kan header 1 yang kita tuju ya. Jadi klien akan menuju ke header 1, yang mana header 1 ini ke server ya, header 1 ke server. Kemudian aksinya kita pilih masquerade ya. Masquerade yang sebagai bayangan atau menyamakan networknya agar bisa terhubung antara header 1 dan header 2. Masquerade ya, apply. Oke. Nah, ini sudah berhasil kita lakukan ya. Nah, selanjutnya kita berikan IP kemana nih? Kita berikan IP untuk klien dulu ya.
kita pasangkan IP klien di sini ya, sesuai dengan di soal ya. IP klien 1 1.2 ya, 1.2 kita berikan IP 1.2. kita buka, maaf, internet daftar. Nah, kita pasangkan IP di sini. Ini untuk klien 1 dulu ya. 192.168.1.2. Kemudian gateway-nya adalah gateway IP yang di header 2 ya. Router yang ke klien yaitu 192.168.1.1 ya. 1. Oke. Terus selesai. Nah, kita coba lakukan ping dari klien ke router yang ke klien ya, yaitu ping 192.168.1.1. Oke, berhasil. Berarti sudah ada komunikasi ya. Kemudian kita lakukan ping ke 10.1. 10.1 ya, betul. Nah, berhasil juga ya. Jadi si klien ini sudah bisa berhasil menuju server nih, IP server di sini. Ya, jadi kalau misalkan klien ini sudah bisa ping ke IP server ya, yaitu 10.1, ini bisa dipastikan dia bisa mengakses ya, IP server 10.2 atau 10. Berapa selama belum diberikan filter ya, bisa mengakses. Nah, sudah bisa dilakukan. Kemudian dari sisi servernya bisa nggak kita ping ke klien ya, kita pakai command prompt yang di terminal saja, kita ping ke klien ya, ping 192.168.1.2. Nah, ini berhasil. Jadi antara server klien sudah bisa lakukan ping, dari klien ke server sudah bisa lakukan ping ya. Jadi ini sudah ada keterhubungan ya, tinggal nanti bisa dipasangkan untuk klien 2, 3, dan 4 dengan cara yang sama, tinggal memberikan IP pada kliennya saja sesuai dengan IP yang ada pada soal. Nah, berikutnya di dalam sebuah soal di sini, ketika sudah semuanya bisa melakukan ping, kita lihat di sini ya. Skenario-nya adalah klien 1 tidak dapat melakukan ping ke server ya. Dan juga server tidak dapat ping ke klien. Nah, kita lakukan firewall di dalam klien 1. Nah, untuk menjawab soal pertama, yang kita lakukan adalah kita memberikan filter rule ya, dari firewall ya. Kemudian kita tetap menggunakan NAT ya, ke advanced general di sini ya, general Baiklah, berikutnya kita akan lakukan filter rule ya terhadap klien agar klien 1 tidak dapat ping ke server ya, dan juga server tidak dapat melakukan ping ke alamat klien 1 ya. Kita lakukan, kita buka IP firewall, kemudian kita buka filter rule, kita pilih tambah, kita pilih general, kemudian chainnya input. Nah, source address-nya kemana arah pingnya yang tidak boleh dilakukan, dari mana sumbernya, yaitu dari klien.
klien 1 yaitu IP-nya 192.168.1.2 ya. Tidak bisa melakukan ping kemana, yaitu ke server 192.168.10 ya, titik 1. Nah, di sini kita pilih protokol yang digunakan adalah protokol ICMP, yaitu protokol yang digunakan untuk ping ICMP ya. Kemudian pilih aksi, aksinya adalah drop, yaitu tidak boleh masuk. Apply, oke. Nah, kita tes dari versi kliennya dulu ya, tidak bisa melakukan ping ke server. Servernya adalah titik 1. Apakah berhasil? Nah, timeout ya, tidak berhasil dilakukan ping dari klien ya, dari klien. Nah, coba kita dari versi server yang bisa ping tidak ke klien. Nah, bisa ya, dari server masih bisa. Nah, sekarang kita matikan atau kita nonaktifkan dulu nih dropnya ya. Kita coba lagi apakah bisa ketika node dinonaktifkan. Nah, bisa ya, berarti sudah aktif nih. Baik, kita nonaktifkan lagi, kita aktifkan lagi filter rule dropnya, kita tes lagi, ping lagi. Nah, tidak mau ya. Nah, sekarang kita buat filter rule agar server juga tidak bisa ping ya ke klien. Nah, kalau sekarang kan masih bisa ping nih. Kita lakukan ping. Bisa kan? Ya, sekarang kita buat rule agar server juga tidak bisa ngeping. Ya, filter rule, kita masih pilih drop input. Nah, source-nya adalah ya, yaitu IP server 192.1 dibalik ya, 168.10 itu tidak bisa ping ke klien 192.168.1.2. protokolnya masih CMP ya. Kemudian aksinya kita lakukan drop. Oke ya, coba nih kita terminal. Apakah masih bisa ping ya? Kalau dari sisi terminal bisa ya tuh, tapi kalau dari sisi klien nggak bisa karena kita ini sekarang menggunakan satu PC ya, menggunakan satu PC. Jadi ketika nanti dari versi servernya kita lakukan ping ya, maka drop ini akan berfungsi untuk memfilter server tidak bisa ping ke klien ya. Nah, begitu juga soal yang klien 4 tidak melakukan perintah ping ya ke alamat server PT Siswa A, tetapi server PT Siswa A dapat melakukan ping ke alamat klien 4 ya. Jadi filter rule-nya hanya kita berikan filter rule ya, yaitu input, kemudian source-nya adalah klien 5 ya, klien 5 yaitu 192 klien 4 192.168.1.5 tidak bisa ping ke server 168.10.1. protokolnya adalah CMP, actionnya drop. Loh, ini kenapa 0? Salah nih.
Maaf ya, ini 10 balik 1. Nah, ini ya. Nah, kita coba bisa lakukan konfigurasinya dengan cara kita merubah IP ini ya menjadi IP client 5 dengan merubah ini menjadi 5. Oke. 5 ya. Ping ke 10.1 bisa. Nah, kita bisa ya. Kita lakukan penonaktifan yang 1.5 ini. Apakah bisa ping? Nah, bisa. Nah, itu ya. Cara melakukan filter rule terhadap IP yang masuk ke dalam server menggunakan MikroTik. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa dipraktikkan kembali dan bisa bermanfaat untuk pembelajaran kita melaksanakan praktikum ya di bab 3.1 keamanan jaringan, yang mana pengerjaannya adalah memfilter IP yang masuk ke dalam server dengan menggunakan MikroTik. Itu saja untuk pembahasan kita pada kesempatan ini, dan kita akan ketemu lagi di praktikum berikutnya. Semangat selalu dan jangan lupa untuk membiasakan diri melaksanakan praktik ya dengan semangat. Masih bersama belajar bareng Pak Dinsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.